Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi baru, yaitu kesebangunan dan kekongruenan bagian ke-1. Kesebangunan dan kekongruenan di sini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah kesebangunan dan yang kedua adalah kekongruenan. Pada kesebangunan kita akan belajar menentukan syarat kesebangunan bangun datar, sehingga syarat tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan konsep yang sudah kita peroleh. Begitupun dengan kekongruenan, kita akan belajar mencari atau menemukan syarat kekongruenan pada bangun datar. Setelah itu dilanjutkan dengan memecahkan masalah dengan konsep kekongruenan. Yang pertama, di sini kita akan belajar tentang kesebangunan. Pada materi ini, yang kita pelajari adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan antar bangun datar. Dilanjutkan menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep kesebangunan. A. Kesebangunan bangun datar. Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Di sini ada 4 gambar A, B, C, dan D. 3 gambar ada ukurannya, 1 gambar tidak ada ukurannya. Kita lihat keterangan dari gambar ini. Ternyata gambar A di sini tidak sebangun dengan gambar B dan gambar C. Jadi gambar A tidak sebangun dengan gambar B dan gambar C. Kemudian gambar A sebangun dengan gambar D. Jadi hijau sama biru kuning ini sebangun. Analisisnya, kenapa gambar A dan gambar B tidak sebangun? Di sini sudah jelas ya, gambar A dan gambar B tidak sebangun karena gambar A bentuknya persegi panjang, gambar B bentuknya belah ketupat. Jadi gambar A tidak sebangun dengan gambar B karena bentuknya tidak sama. Sedangkan kenapa gambar A dan gambar B, gambar A dan gambar C tidak sebangun, padahal di sini A dan C ini sama-sama persegi panjang, tetapi tidak sebangun. Dilihat, oh ukurannya tidak sama Bu. Ya, ukurannya tidak sama. Tetapi kalau kita lihat gambar A dan gambar D, di sini dikatakan sebangun, padahal jelas di sini ukurannya juga tidak sama. Maka kita akan mencoba di sini gambar A dan gambar C meskipun bentuknya sama, tetapi kalau dilihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu letaknya sama, itu tidak mempunyai perbandingan yang sama. Maksudnya ini bagaimana? Coba kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita lihat bangun A. Kalau kita lihat di sini panjang sama lebar, kalau saya bagi di sini panjang dibandingkan dengan lebar menghasilkan angka 2. Sedangkan yang C, kalau dibandingkan panjang banding lebar 10 banding 3, hasilnya tidak sama atau tidak sebanding. Maka karena itu tidak sebangun. Sekarang kita lihat kenapa bangun A dan bangun D sebangun, ukurannya tidak sama. Kita analisis di sini, gambar A sebangun dengan gambar D karena selain bentuknya sama, ternyata perbandingan sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian ini maksudnya letaknya sama, adalah sebanding atau sama. Caranya agar kita tahu letaknya sama atau tidak, itu kita putar, dirotasi. Jadi panjang di sini atas bawah, ini kan panjangnya kanan kiri, kita rubah. Jadi di sini atas bawahnya panjang, lebarnya kanan kiri. Kalau kita lihat perbandingannya di sini panjang lebar tetap yang tadi ya. Sedangkan yang ini
10 bagi 5. Nah, panjang bagi lebar ternyata 2. Sebanding, sama perbandingannya, makanya disebut sebanding. Selain itu, kan sudut-sudut yang bersesuaian atau letaknya sama adalah sebanding. Kita lihat di sini, misalkan kalau di sini ini kayak kasih titik A, B, C, D, sedangkan yang di sini saya kasih titik P, Q, R, S. Ternyata seperti kita ketahui pada persegi panjang di sini sudut A sama dengan sudut B, sini sama, ini sudut B sama dengan sudut Q, C sama dengan sudut E, dan Do sama dengan sudut X. Jadi dapat kita simpulkan dua bangun dikatakan sebangun jika pertama bentuknya sama atau sejenis, yang kedua perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang letaknya sama adalah sebanding, dan yang ketiga besar sudut yang bersesuaian adalah sama besar. Kita lanjut ke submateri kedua, yaitu menggunakan konsep kesebangunan. Contoh 1, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua gambar segitiga dengan sisi panjang sisi yang berbeda-beda, dan ini ada sudut letaknya. Sekarang kita pertanyaannya, apakah segitiga TUV dan PQR sebangun? Jelaskan jawabanmu. Jadi untuk mengetahui apakah ini sebangun, kita harus memenuhi 3 syarat yang sudah kita tetapkan. Akan tetapi posisinya kita samakan terlebih dahulu. Kita rotasi salah satu segitiganya ya, dengan menyesuaikan besar sudut segitiga. Di sini 50, dari mana 50 ini? 50 ini diperoleh dari 180 derajat dikurangi besar sudut V ditambah besar sudut T. Kenapa 180? Karena jumlah ketiga sudut segitiga, apapun jenis segitiga itu jumlahnya 180. Jadi 180 dikurangi jumlah kedua sudut yang diketahui, yaitu tadi 70 dan 60. Jadi 180 derajat dikurangi 130 sama dengan 50. Sedangkan di sini 70 sama dengan tadi 180 dikurangi jumlah kedua sudut yang diketahui diperoleh 70. Jadi segitiga ini salah satunya kita rotasikan sesuai dengan letak sudutnya. Jadi sudut 70 derajat kita taruh di atas semua, yang 50 di sebelah kiri bawah, 60 di sebelah kanan bawah. Jadi bentuk bangunnya sama, yaitu segitiga sebarang. Kenapa sebarang? Karena jumlah sudutnya sebarang. Yang kedua, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Sama ini letaknya. Yang letaknya sama besar. Sekarang kita tinggal membuktikan syarat yang ketiga, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini TU dibanding PQ sama dengan 13 banding 39. Kita lihat TV dibanding PR yaitu 5 banding 15, 1/3. Yang terakhir UV dibanding QR 12 banding 36 sama dengan 1/3. Jadi perbandingan ketiga sisinya di sini sama atau sebanding karena menghasilkan 1/3 semuanya. Jadi kesimpulannya, karena memenuhi 3 syarat kesebangunan, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga TUV sebangun dengan segitiga PQR. Contoh kedua nomor 1, dengan menggunakan konsep kesebangunan untuk gambar A, hitunglah luas bangun berwarna hijau dan keliling bangun yang berwarna merah. Sedangkan untuk gambar B, tentukan nilai X dan
T. Kita lihat gambarnya di sini. Kita selesaikan dulu yang gambar A. Gambar A di sini sesuai dengan konsep kesebangunan tadi, kita rotasikan gambar sehingga posisi sisi-sisi maupun sudut yang bersesuaian letaknya sama. Jadi ini saya rotasikan, jadi seperti ini tegak. Ini saya anggap bangun ke satu yang hijau dan ini bangun ke dua yang merah. Dengan menggunakan konsep kesebangunan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi P1 dibanding P2 sama dengan lebar 1 dibanding lebar 2. Panjang yang pertama 24, panjang yang kedua tidak diketahui. Tadi tetap di sini saya tulis P2. Lebar bangun 1 14, bangun kedua 7. Saya coret di sini 14 banding 2 adalah 14 dibagi 7 hasilnya 2, sehingga PU sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi luas bangun 1 ini masih 14 kali 24, panjang kali lebar menghasilkan 336. Sedangkan keliling kedua itu sama saja dengan 2 kali lebar ditambah 2 kali panjang. Lebarnya 7 berarti 2 kali 7 14, panjangnya 12 berarti 2 kali 12 24. Kenapa harus dikalikan 2? Yang namanya keliling dijumlahkan semua sisinya. Ada 2 lebar dan 2 panjang, makanya ini dikalikan 2. Jadi keliling bangun kedua sama dengan 14 tambah 24 sama dengan 38 cm. Sekarang yang B, kita akan mencari nilai T dan X yang belum diketahui. Caranya seperti tadi, kita rotasikan sehingga letaknya sama. Jadi ini saya rotasikan di sini, letaknya sama. Ya. Dengan menggunakan konsep kesebangunan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita lihat di sini, ini 42 dibandingkan 6. Maaf, di sini berarti mulai yang kecil, berarti 6 dibanding 42 sama dengan X dibanding 49. Kenapa ini 49? Karena yang sejajar, yang letaknya sama dengan X di posisi ini, lah garis ini sejajar dengan di sebelah kanan yang panjangnya 49, makanya besar atau panjangnya sama, yaitu 49, sedangkan tinggi 4/T. Kita cari X sama T, jadi kita pisah dulu. Di sini kita pisah, jadi yang pertama 6/42 sama dengan X/49. Jadi kita ambil dua-dua, yaitu diambil satu yang diketahui semua, tidak ada hurufnya, dan satunya adalah yang tidak diketahui atau yang dicari. Kita sederhanakan 6 sama 42 sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 1, 42 bagi 6 7. Jadi 1/7 sama dengan X/49. Kita kali silang, 7 kali X sama dengan 1 kali 49. Sehingga X sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Jadi nilai X-nya ketemu di sini 7. Kita cari lagi, tetap kita pakai 6/42, tinggal kita cari T. Berarti 6/42 sama dengan 4/T. Langsung kita sederhanakan di sini, sama-sama bagi 6, 6 bagi 6 1, 42 bagi 6 7. Jadi 1/7 sama dengan 4/T. Kita kali silang, atas kali bawah menyilang, berarti 1 kali T sama dengan 4 kali 7. Jadi T sama dengan 28. Contoh kedua, soal nomor 2.
Sebuah karton berukuran 30 cm dan lebar 20 cm. Vimy menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton yang tidak tertutup foto di sebelah kiri dan kanan serta atas foto adalah 2 cm. Jika karton dan foto sebangun, maka tentukan sisa karton di bawah foto. Agar mempermudah kita mencari penyelesaiannya, maka kita gambar terlebih dahulu. Jadi kita gambar karton terlebih dahulu. Tinggi kartonnya 30 dan lebar kartonnya 20. Kita tempelkan sebuah foto, anggap aja ini fotonya. Nah, sudah. Di sebelah kiri, kanan, dan atas ternyata sisa 2 cm. Yang ditanyakan adalah sisa karton di bawah foto. Jadi yang ini yang ditanyakan, kita anggap sisa kartonnya itu X. Di sini ada yang diketahui, yaitu tadi bahwa jika karton dan foto sebangun, maka perbandingan seperti syarat yang kita ketahui, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi tinggi karton dibagi tinggi foto sebanding dengan lebar karton dibagi lebar foto. Tinggi karton kita sudah dapat, yaitu 30, lebar karton 20, sedangkan tinggi foto itu 30 dikurangi 2. Kita coba di sini tinggi fotonya kan sampai sini. Nah, sedangkan tinggi karton di sini, berarti ini sama saja dengan 30 dikurangi 2 dikurangi X. Sedangkan lebarnya sama saja dengan lebar foto ya, di sini sama saja dengan lebar karton dikurangi yang tersisa, yaitu kurangi 2 sama dikurangi 2 sebelah kanan dan kiri. Jadi 30 per 30 dikurangi 2, 28 kurangi X sama dengan 20 per 16. 16 dari 20 dikurangi 2 dikurangi 2. Kita sederhanakan 20 sama 16, sama-sama kita bagi 4. Jadi 20 bagi 4 ketemu 5, 16 bagi 4 ketemu 4. Apakah boleh 30 dibagi 28? Tidak boleh, karena yang atas bilangan bulat, sedangkan di bawah adalah operasi pengurangan. Jadi tidak boleh, harus angka dengan angka, tidak boleh ada operasi hitung. Kemudian kita kalikan silang seperti tadi, berarti atas menyilang ke bawah, berarti 5 kali 28 di sini kali silang ini sama saja dengan 30 dikali 4 dibagi 5. Kita ketemu 28 kurangi X sama dengan 6, ini dari 30 dibagi 5, 6 kali 4 berarti 28 kurangi X sama dengan 24. Kita pindah ruas, 24 ke kiri, negatif X ke kanan, jadi X jadi positif, 24 nya jadi negatif. Jadi 28 dikurangi 24 sama dengan X, X sama dengan 4 cm. Jadi sisa karton di bawah foto yaitu 4 cm. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang kesebangunan. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.